Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Untuk pembacaan personal reading, semuanya sekarang menggunakan Telegram. Aku tidak akan membalas lagi untuk kalian yang kirim ke WhatsApp. Akan aku alihkan ke Telegram atau email ya. Jadi aku udah nggak mau lagi ribet-ribet ngejelasin. Aku udah punya rules, ya harap diikutin. Untuk nomor WhatsApp, aku tidak akan memberikan ke sembarang orang, kecuali yang sudah langganan sama aku atau minimal ngambil paket VVIP itu minimal sebanyak 4 kali. Oke. Yang kalau untuk berlangganan, paket-paket reguler minimal 20 kali baru aku kasih nomor WhatsApp-nya. Kalau enggak, nanti dari Telegram aja. Karena di sini aku udah percaya ya share nomorku, tapi kayak disalahgunakan kayak gitu. Ada yang pinjaman online lah dan lain-lain, akhirnya aku diteror. Baik, ini penjelasannya ya. Untuk tema kali ini adalah seseorang yang menjanjikan sesuatu pada kamu untuk datang. Apakah dia akan datang ke kamu atau enggak? Kita akan cek di sini. Seseorang yang pasti menepati janjinya untuk kamu. Kita akan lihat ya. Apakah orang yang ada atau melekat serta membuat janji padamu untuk datang, dia akan segera datang. Untuk periode segeranya, apakah dalam waktu kurang dari 6 bulan? Kita lihat ya, apakah akan datang dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Kita akan buka 3 kartu. Wow. Teman-teman, kalau saya lihat kartunya ada trap, ada obstacle, ada king. Jadi aku bisa bilang di sini untuk orang yang kamu harapkan datang, aku minta maaf ya, sementara ini itu masih belum datang. Ya, ini masih belum datang. Kita akan cek untuk energinya, kenapa orang ini tidak datang. Kita buka 3 kartu di bawah lagi ya. Oke. Di sini ada relation, ada konflik, dan ada failure. Aku melihatnya orang ini memiliki masalah konflik relationship ya. Aku bilang sepertinya dia belum bisa untuk datang karena menyelesaikan masalah relationship-nya dulu dengan seseorang sebelumnya, atau dia merasa hubungan ini tuh bakalan gagal. Jadi dia hanya berucap janji sama kamu. Kita akan lihat lagi di sini. Relationnya apakah orang baru, orang lama, atau diri kamu? Kita lihat ya, mengenai apa ini relation. Oke. Teman-teman, kalau aku lihat di sini terkait janjinya sama kamu ya. Aku melihatnya bahwa orang ini sebetulnya tidak bisa datang dikarenakan kalau kita lihat, kita breakdown ke masalah relasi atau hubungan ya. Apa yang dia katakan sebetulnya dia itu kayak masih mager gitu loh teman-teman, aku ngelihatnya. Jadi dia tuh kayak masih belum siap untuk ketemu sama kamu karena jujur aja dia mau cari nyaman untuk dirinya sendiri. Dalam arti begini, kartu Nine of Pentacles menandakan lebih tepatnya kebahagiaan untuk dirinya sendiri dulu gitu. Seven of Cups itu merupakan satu keinginan. Jadi aku bisa melihat orang ini ingin fokus sama dirinya dulu sih. Dan aku lihatnya dia masih belum mau untuk terikat komitmen dengan seseorang ya, atau dengan kamu.
Ada kartu Page of Wands di sini, itu lebih menandakan bahwa seseorang di sini itu lagi pengen kayak bebas dulu ya, karena ingin ada sesuatu yang baru dulu gitu loh. Bukan masalah dari berapa lama kamu kenal sama orang ini, tetapi aku melihat dia kayak menata hidup sih, lebih tepatnya seperti itu. Jadi dia belum siap untuk datang sebetulnya. Ya, ini kita lihat lagi juga di sini ada kartu konflik. Ada kartu Two of Cups. Ada kartu The Tower. Dan ada kartu Two of Swords. Saya melihat di sini ya, either dia takut ya, dia takut karena di sini aku melihatnya apakah ada trauma dari masa lalu untuk hubungan relationship dia dengan seseorang. Mungkin dia pernah cinta sama seseorang dan itu hancur, gagal dalam pernikahan dan lain-lain ya. Ini bisa jadi karena ada kartu Two of Swords, sehingga di sini dia masih belum bisa decide untuk membuka hati baru. Jadi dia tidak mau terburu-buru untuk dia datang sama kamu dan memikirkan kita rencana ke depannya gimana. Jadi aku masih bilang orang ini masih belum terencana karena dia masih masih terjebak dengan memori masa lalu dan kegagalan ya. Aku lihatnya seperti itu. Karena di sini ada failure. Dia takut sekali terjadi hubungan baru yang cepat juga berlalu. Begitu. Jadi kalau aku bilang apakah dia datang atau tidak, aku bisa pastikan ini belum ya. Di sini kita lihat ya kegagalan apa saja. Oke, di sini aku melihatnya kegagalannya adalah dia sekarang lebih berpikir begini. Karena mungkin kalau orang yang biasanya sudah pernah gagal berumah tangga karena bercerai, itu ada trauma sendiri ya sama pasangan terdahulunya. Di sini ada kartu Three of Cups, Eight of Pentacles sama Four of Swords. Ini yang membuat dia itu kayak lemah gitu loh. Dan dia merasakan semuanya apa yang dia lakukan pasti nanti gagal. Jadi dia udah punya mindset seperti itu. Makanya dia takut untuk menjalin hubungan dengan kamu. Dalam arti langsung ke tahap serius. Ketika dia sudah datang, berarti kan tahapannya itu serius. Dia masih belum ready untuk itu, teman-teman. Ya, aku masih lihatnya dia belum ready. Kenapa dia belum ready di sini? Ya, karena ada memori masa lalu yang sebetulnya aku lihatnya tidak bisa terlalu cepat. Jadi dia dalam waktu kurun 6 bulan ke depan, aku lihatnya ini masih dalam fase-fase yang tidak kondusif lah untuk datang. Nggak saatnya, gitu. Ya. Sekarang kalau gitu gimana nih Kak perasaan dia ke aku sebenarnya? Karena aku melihat di sini kok kayaknya aku kayak di PHP-in gitu ya. Mungkin dia udah janji dari tahun lalu. Ya, di sini aku akan bukakan bagaimana perasaan dia kepada kamu sebenarnya. Kalau masalah datang kayaknya susah untuk diharapkan ya pada pandemi begini. Pada situasi orang yang benar-benar serba susah, itu janji untuk ketemuan aja rasanya males gitu. Itu pun yang terjadi apabila dia juga punya trauma di masa lalu. Ada kartu engagement ring, ada kartu love call. Sebenarnya kalau aku bilang dari sisi perasaan orang ini dalam sama kamu ya. Orang ini ada cinta sama kamu dan dia merasakan kamu tuh soulmate-nya dia. Ini sudah terbukti di sini. Cuma dia belum siap untuk datang. Kenapa? Karena dia masih merasa dirinya itu, apalagi kalau misalnya dalam situasi yang dia pernah gagal dalam hubungan sebelumnya, masih mager gitu loh. Ya, masih mager. Kita lihat lagi di sini. Ini ada serius ya. Nah, ketika dia serius, memang betul, tapi secara badan 3D-nya di sini kita lihat dia masih kayak mikir-mikir untuk datang. Tapi sebetulnya dia sudah punya rencana ke depannya, someday aku akan datang kok. Gitu. Sekarang kenapa aku tidak bisa bergerak dulu? Kenapa aku masih belum mau
datang sama kamu. Karena aku di sini juga masih mencoba untuk memperbaiki taraf hidup ya. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Kemudian masih ada memori yang Di sini masih ada kartu King of Pentacles ya. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Kalau dia sudah pergi dari pasangan, ya ibaratnya itu akan mempengaruhi keuangan. Biasanya kan kalau orang menikah itu pasti uang bersama atau pasti ada backupan lah. Aku nggak ada duit, pasti ada backup. Sekarang ketika dia sendiri udah nggak punya backup, gitu loh. Dan sekarang dia tuh sangat ingin berhasrat ketemu sama kamu, tetapi dia belum siap dikarenakan biaya, ongkos, dan lain-lain. Ketemu kan bukan berarti hanya ketemu. Ketemu pasti nanti jatuhnya dia bakal beliin kamu apa, kamu mau apa yang bisa dibanggakan. Masa udah ketemu cuman ketemu doang, nggak ngeluarin apapun. Ya kan? Kita lihat lagi di sini ya. Ada kartu Five of Pentacles. Aku lebih lihat dari sisi dia ya teman-teman. Dalam waktu 6 bulan ini dia akan struggling dalam masalah keuangan. Dan ada kartu Eight of Cups ya. Ada kartu Eight of Cups, ada kartu Five of Cups, Eight of Cups. Ada kartu Eight of Wands ya. Aku bilang ketika nanti dia sudah settle dalam masalah keuangan dalam waktu 6 bulan ini, nanti dia juga akan bisa merilis itu. Jadi dia mulai akan jalan, dan di sini jalannya ya akan terus menuju ke kamu gitu loh. Cuman kalau dibilang datang ini tunggu antara 6 sampai 8 bulan ya. Yang pasti 6 bulan itu enggak, maksimalnya 8 bulan. Nanti dia baru akan ada pergerakan untuk datang menuju kamu. Kamu nggak perlu menanyakan kembali cintanya dia seberapa sama kamu. Apalagi dalam konteks kalian intens dan kalian sudah kenal, sudah pernah bertemu. Itu dia nggak akan tidak akan pura-pura gitu loh. Hubungan ini biarkan berjalan seperti ini. Mungkin kalian hanya bisa sosial media, video call, dan lain-lain ya. Tetapi di sini dia benar-benar bilang bahwa kamu tuh memang soulmate-nya dia. Jadi apapun berapa lamanya dia nggak akan kemana-mana. Intinya dia akan datang sama kamu, cuman memang perlu butuh kesabaran. Nggak bisa dia datang, dia bakal datang nggak ya kak lebaran? Belum tentu teman-teman. Dia akan datang ketika dia sudah mampu dan sudah siap. Dari sini paham ya? Sudah mampu dan sudah siap. Sudah mampu dalam arti dalam segi finansial, dan siapnya itu dari sisi personalnya dia. Ingat, di sini banyak sekali namanya batin yang terluka atau ada trauma masa lalu mengenai hubungan. Ada satu hubungan yang gagal yang sudah dibina lama sama dia, yang selama ini mungkin ya dia merasa terjebak pada pernikahan yang salah, dia merasa terjebak dengan pasangan yang salah. Sekarang dia tuh pengen napas kembali, dan ibaratnya kalau orang baru nafas kembali itu tidak bisa tiba-tiba langsung sekonyong-konyong diikat lagi. Ya, dia pengen ada sesuatu yang baru di sini. Pengen ada sesuatu yang sebenarnya bisa dikategorikan adalah healing juga. Jalani sama kamu tetapi healing. Apalagi kalau misalnya kalian LDR, ini sangat susah, itu butuh biaya yang banyak loh teman-teman. Ya, jadi untuk kamu di sini jangan pernah berkecil hati bagaimana dia ke kamu, tetapi kalian harus menikmati dulu lah prosesi ini, proses semuanya. Karena tidak ada di sini yang benar-benar benar-benar sesuai dengan keinginan kamu gitu loh. Kadang-kadang apa yang kita mau di sini belum tentu menjadikan atau dikabulkan oleh semesta, belum tentu dijadikan ya. Kadang-kadang ada beberapa yang dikabulkan, tetapi dalam kondisi 2022 semua orang itu mulai struggling untuk maju. Semua orang di sini berlomba-lomba untuk pengen sukses nanti di tahun 2023 supaya nggak kesusahan. Semua orang di sini lagi mencoba untuk peruntungan, karena di sini adalah tahun pergerakan. 2022 itu angka 6 kalau kamu jumlah, itu adalah angka yang kontinuitas. 2023 melihat hasil begitu. Jadi semua ini kepengaruh ke dalam masalah cinta secara logika seperti itu ya. Aku di sini sebagai tarot reader tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, tapi aku menggunakan apa yang bisa kalian mengerti dari arti sebuah kartu. Ya. Supaya kalian belajar lah, dimana sebetulnya tarot itu gampang ketika kamu mengerti semua makna esoteriknya juga kamu mengerti. Kita lihat lagi di sini ya.
kamu harus banyak istirahat teman-teman. Jadi untuk masalah ini sebaiknya aku cuman bilang diabaikan dulu saja ya. Jangan menjanjikan, jangan nagih dia datang atau enggak. Biarkan dia datang dengan keinginannya sendiri. Kita melihat ke kamu, time to let go. Jika memang dalam waktu 6-8 bulan dia tidak ada reaksi, tidak ada respons, tidak ada keinginan dia, dan hanya janji-janji saja, kamu tahu yang harus kamu lakukan. Saatnya untuk pergi, ya. Dan aku tidak bilang di sini dalam waktu dari sekian pembacaan aku sampai namun kamu mesti nungguin dia, enggak. Just open yourself. Gunakan hal-hal untuk dirimu sendiri yang lebih baik, yang lebih kreatif. Ya. Di sini kalau kamu di sini ingin kayak ini kan stop sleeping so damn much. Kamu jangan perlu hibernasi atau menutup diri terus deh. Kamu harus bangkit dari tidur kamu. Kalau ini lebih ke kesehatan ya, lebih ke kesehatan. Kalau ini jangan terlalu banyak untuk menunggu, jangan terlalu banyak untuk pasif. Harus aktif teman-teman. Bangun dari hayalan menuju kenyataan. Itu yang paling penting. Dan di sini make better fucking choice. Ini hidup. Hidup itu selalu ada pilihan. Kamu mau menunggu seseorang yang sia-sia di sana atau kamu di sini pengen maju. Ya. Jadi semua itu kembali ke kamu. Jangan tanya gimana, Kak? Gimana, Kak? Ya nggak gimana-gimana. Pilihannya cuma stay atau maju. Seperti itu. Ada huruf U, ada huruf P, ada huruf E, ada huruf W, ada huruf T, ada huruf Z, S, Q, D. Ini bisa panggilan atau sekedar nama kecil ya, nama kecil atau ada nama dia yang mengingatkan dan menyiratkan di sini ke dia. Nah, ini untuk bacaan untuk orang-orang ini ya yang terkoneksi dengan kamu. Dan kalau aku bilang secinta-cintanya orang di sini ya, secinta-cintanya dia, kasihlah dia waktu. Waktu itu nggak mesti sehari 2 hari, bisa bulanan, bisa tahunan. Cinta itu nggak akan kemana. Kalau dia memang cinta sama kamu, dia pasti nanti akan datang kok. Cuman memang sabar. Kalau kamu tidak sabar, kamu bisa buat pilihan. Kamu bisa langsung untuk move on. Fokus sama dirimu sendiri. Memang hidup tuh hanya ngurusin cinta doang, kan enggak? Masih urusin kebahagiaan kamu, gimana caranya kamu berubah, mempercantik diri, glow up, ya. Jangan cuman di dalam rumah mikirin orang yang nggak jelas, terus kamu sibuk dengan halusinasi kamu sendiri, nontonin tarot, tetapi kamu sendiri tidak ada perubahan. Buat apa? What for? Hanya untuk hiburan. Nggak ada tarot itu hiburan sebetulnya. Tarot semuanya pembelajaran. Jadi kalau ada yang orang ngomong tarot ini hanya sekedar hiburan ya, nggak ada. Energi yang masuk itu harus belajar. Siapapun kamu yang nonton harus belajar. Cuma jangan terlalu diambil hati, itu yang betul ya. Playfulness ya. Di sini aku melihat energinya kalian harus chill dengan orang ini. Nggak usah terlalu diambil dia serius dan aku akan berkomitmen dengan dia. Enggak. Percaya aja dulu. Percaya sambil menyelam minum air. Percaya sambil main-main. Begitu ceritanya ya. Oke, teman-teman, di sini aku harap semuanya akan menjadi sebuah pelajaran yang bagus untuk kamu. Ingat, untuk pembacaan sekarang sudah mulai melalui Telegram. Dan jangan lupa untuk memesan parfum Li Aura supaya ketika kamu sendirian, aura kamu tetap terpancar. Nggak perlu kamu nungguin seseorang yang nggak jelas untuk kamu. Pemesanannya ada di WhatsApp ya. Tapi kalau untuk reading semuanya melalui Telegram. See you when I see you. Ambil baik-baik, pokoknya jelek. Bye-bye.